guys, kalian mau ngapain? Mau belajar untuk praktikum besok. Mau ikut? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalian udah belajar apa sih untuk praktikum besok? Belum belajar banyak, tadi baru sempat bahas dikit-dikit doang. Aku belum belajar loh sama sekali. Bisa-bisanya dong kamu belum belajar. Jadi topik kita besok tentang penyiapan sampel, terus treatment oral, sampling collection, sama penyimpanan plasma darah. Oh, yang itu. Jelasin dong. Mau jelasin bagian mana? Dari awal sampai penyimpanan sampel. Boleh nggak? Boleh sih, jadi besok kita pertama itu kan belajar pegang kelincinya dulu. Nah, waktu pegang kelinci itu kita nggak boleh pegang telinganya karena bagian telinga kelinci itu dia banyak sarafnya jadi sensitif. Jadi megangnya kita ambil bagian punduknya sini, habis itu diangkat pakai tangan sangkatnya. Oh, iya. Terus cara pemberian oralnya, caranya gimana? Jadi kita tuh nanti pakai bantuan blok. Nah di situ tuh dimasukin deh baru sediaan obatnya. Jadi nanti dicek dulu di kateternya itu nanti dia masuk ke esofagus atau ke paru-paru. Cara ceknya itu nanti ujung kateter itu dimasukkan ke air. Nah jadi kalau misalnya ada gelembung dia masuk ke paru-paru. Gitu. Paham. Terus gimana lagi? Terakhir kita ambil darah aja sih untuk dapat ini plasmanya. Nanti darahnya diambil lewat telinganya, itu nanti ditampung di tabung Eppendorf itu yang udah dikasih heparin, terus disentrifus, dapet deh nanti supernatannya bagian benih yang di atas. Udah paham belum? Udah ada gambaran sih, tapi belum banget. Gini aja, biar kamu lebih paham, aku ada video nih, kita tonton bareng-bareng ya. Mau. Oke, kenapa sih kok pakai hewan percobaan kelinci? Jadi, kelinci ini digunakan karena volume darah kelinci ini lebih besar. Dan pengambilan darah pada kelinci ini relatif lebih mudah dibandingkan dengan hewan percobaan lain, seperti mencit ataupun tikus. Oke, terus bagaimana sih cara mempersiapkan kelinci? Nah, untuk kelinci ini tuh harus diberikan makanan sesuai standar makanan kelinci ya, dan diberikan minuman ad libitum atau sepuasnya. Nah, untuk mengurangi variasi biologis, kelinci itu harus dipuasakan semalaman sebelum dilakukan percobaan. Nah, dalam periode ini tuh, kelinci hanya diperbolehkan diberi minum ad libitum. Nah, terus bagaimana sih cara menghandle kelinci? Jadi, kelinci itu harus kita perlakukan dengan halus. Namun, juga perlu sigap karena kelinci itu cenderung memberontak ketika mereka terasa terganggu. Nah, kemudian jangan sekali-kali nih kita memegang telinga dari kelinci karena dapat mengganggu pembuluh darah dan saraf dari kelinci. Nah, kemudian untuk cara memegang dari kelinci yaitu dengan memegang kulit pada tengkuk kelinci, kemudian bagian bawah kelinci kita angkat menggunakan tangan satunya dan badannya itu kita dekapkan pada tubuh kita, seperti pada gambar berikut. Nah, nanti jika ingin diberikan pengobatan secara peroral, nanti kelinci itu dapat dimasukkan dalam pet holder. Nah, gimana sih cara masukin obat secara peroral kepada kelinci? Pertama, kita siapin dulu paracetamol, lalu kita masukkan ke dalam siring sesuai dosis yang akan kita butuhkan. Nah, selanjutnya kateter kita oleskan dengan parafin sebagai pelicin, dan kateter kita masukkan ke dalam moonblock, dan moonblock kita masukkan ke dalam mulut kelinci. Nah, fungsi moonblock agar kelinci tetap membuka mulutnya dan kelinci tidak menggigit kateternya. Selanjutnya kateter kita masukkan 12 hingga 20 cm. Jika sudah, kita cek apakah kateter sudah masuk ke dalam saluran pencernaan atau belum dengan cara memasukkan kateter ke dalam aquades. Jika tidak terdapat gelembung, maka kateter sudah masuk ke dalam saluran pencernaan. Jika terdapat gelembung, maka kateter masuk ke dalam paru-paru dan itu dapat berbahaya bagi kelinci. Jika sudah sesuai, maka kita suntikan paracetamol ke ujung kateter dan jika sudah, kateter akan kita keluarkan. Selanjutnya akan ada perhitungan dosis. Nah, perhitungan dosis dapat kita lakukan dengan rumus berikut. Dengan cara dosis dikali berat badan sama dengan konsentrasi dikali volume. Nah, jika diketahui dosis yang akan digunakan adalah 300 mg per kilogram berat badan, lalu untuk berat badan yang kita gunakan adalah 2,3 kg dan untuk konsentrasinya yaitu 120 mg per 4 ml. Nah, tinggal kita masukin aja teman-teman. Jadi 300 mg per kilogram berat badan kita kali dengan 2,3
kg sama dengan konsentrasi yang kita gunakan yaitu tadi 120 mg per 4 ml, lalu kita kali dengan volumenya. Nah, maka akan didapat volume 23 ml. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan sampel darah kelinci. Kenapa kita menggunakan sampel darah? Darah digunakan sebagai sampel karena darah merupakan tempat yang paling cepat dicapai oleh senyawa aktif setelah proses administrasi. Nah, selain itu, darah juga digunakan karena darah merupakan tempat paling logis untuk penetapan kadar obat dalam tubuh, karena darahlah yang akan mengambil obat dari tempat absorpsi, kemudian menyebarkannya ke tempat distribusi atau aksi, dan juga membawanya ke tempat eliminasi. Lalu, bagaimana cara pengambilan darah pada kelinci? Pertama, kelinci dimasukkan terlebih dahulu ke dalam pet holder dengan posisi duduk tegak. Selanjutnya, rambut-rambut halus pada bagian telinga kelinci dibersihkan hingga nampak bagian vena marginalis kelinci. Lalu selanjutnya, diberikan sayatan dengan arah sejajar dan disiapkan tabung Eppendorf untuk menampung darah kelinci dengan posisi tabung Eppendorf sudah terisi cairan heparin. Nah, perlu diperhatikan ketika darah sulit keluar, telinga kelinci dapat diberikan dengan parafin dengan bantuan kapas. Selain itu, pengambilan cuplikan dengan sampel darah 3-5 kali waktu paru eliminasi. Nah, untuk waktu paru eliminasi dari paracetamol sendiri adalah 2-3 jam. Sehingga dari waktu paru eliminasi tersebut dapat ditentukan seberapa lama waktu pengambilan cuplikan darah. Nah, untuk mendapat nilai AUC yang akurat, pertama, interval waktu pengambilan sampel darah hendaknya tidak lebih dari waktu paru eliminasi obat. Kedua, pengambilan sampel darah hendaknya diakhiri pada 3-5 kali waktu paru eliminasi obat. Langkah selanjutnya yaitu perolehan plasma, yang mana nantinya darah diambil dari vena marginalis telinga kelinci, kemudian darah tersebut ditampung ke dalam tabung Eppendorf yang telah diberikan heparin. Nah, tabung Eppendorf yang telah diberikan heparin tersebut nanti disentrifugasi selama 15 menit dengan kecepatan 8000 rpm untuk memperolehkan plasma. Nah, perolehan plasma tersebut adanya supernatan bening yang terbentuk dalam plasma darah tersebut. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada penyimpanan darah, di mana pada saat pengambilan darah segera diletakkan di wadah tertutup dengan suhu 2-6 derajat Celcius, sedangkan pada saat penyimpanan plasma segera diletakkan di freezer dengan suhu minus 30 derajat Celcius. Gimana di setelah nonton tadi udah paham belum? Udah jauh lebih paham sih, aku jadi banyak belajar bagaimana cara megang kelinci yang baik, cara pemberian oral, pengambilan darah, dan perolehan plasma. Ada yang susah nggak? Yang susah sih nggak ada, cuman aku mungkin takut megang kelincinya sih nanti. Ih, kenapa takut? Kelinci lucu tahu. Lain kali harus lebih berani ya. Oke, cantik. Sip-sip semangat. Sebelum selesai, aku lagi di sini foto dulu ya. Ayo. Foto.